Ketika kebakaran besar melanda Los Angeles, banyak orang melihatnya sebagai tragedi. Tapi tidak sedikit pula yang menyebutnya sebagai karma atau konsekuensi atas tindakan Amerika terhadap Gaza. Apakah adil untuk menyebut sebuah bencana alam sebagai balasan Tuhan atas tindakan manusia? Mengapa Tuhan selalu dituding atas kerusakan yang diakibatkan oleh tangan manusia? Lalu bagaimana Islam memandang konsep ini dalam konteks etika perang dan kemanusiaan? Konsep karma sendiri berasal dari tradisi India kuno. Dalam Bhagavad Gita, karma diartikan sebagai hasil dari tindakan kita yang kembali pada kita, baik atau buruk. Tapi bagaimana dengan konteks ini? Apakah mungkin ribuan orang di LA menanggung karma atas keputusan geopolitik pemerintah mereka? Mari kita pecahkan argumen ini menjadi beberapa bagian utama. Pertama, asumsi tentang hubungan sebab akibat. Apakah kebakaran di LA terjadi karena kebijakan geopolitik Amerika yang berkaitan dengan pelanggaran HAM di Gaza? Faktanya, penelitian dari NASA dan National Interagency Fire Center menunjukkan bahwa kebakaran hutan di Assam sering dipicu oleh perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Kedua, moralitas kolektif. Dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 164 menegaskan, La taziru waziratun wizra ukhra. Artinya, seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Jika demikian, bagaimana kita bisa menyalahkan seluruh warga Los Angeles atas kebijakan yang mungkin tidak mereka setujui? Namun, asumsi ini tetap muncul karena manusia memiliki kebutuhan untuk memahami tragedi secara moral. Seperti yang diungkapkan oleh Friedrich Nietzsche dalam The Birth of Tragedy, manusia menciptakan mitos untuk memahami apa yang tidak dapat mereka kendalikan. Tapi apa bahayanya jika kita menerima argumen ini? Sikap tersebut dapat menciptakan polarisasi sosial. Orang menjadi apatis, bahkan meremehkan penderitaan korban bencana alam dengan berkata, itu sih karma mereka sendiri. Bukankah sikap seperti itu adalah bentuk ketidakpedulian yang membahayakan empati global kita sebagai manusia? Islam mengajarkan keseimbangan antara keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab moral. Dalam konteks perang, bahkan di saat konflik, Islam menetapkan standar etika yang sangat tinggi. Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadits Rasulullah SAW. Jangan membunuh wanita, anak-anak atau orang tua yang lemah. Jangan merusak tanaman, dan jangan membunuh hewan kecuali untuk dimakan. Jika hal tersebut adalah standar etika Islam dalam berperang, lalu bagaimana mungkin sebuah bencana seperti kebakaran dianggap sebagai hukuman kolektif yang sah? Bukankah dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Ayat ini menggarisbawahi prinsip bahwa keadilan Allah tidak pernah bersifat kolektif yang melibatkan yang tak bersalah. Ini selaras dengan etika Islam dalam kemanusiaan yang menempatkan nilai kasih sayang di atas segalanya, atau yang kita kenal dengan Islam yang rahmatan lil alamin. Sebab Islam memandang kemanusiaan sebagai inti dari tindakan kita. Rasulullah SAW mengajarkan dalam sabdanya, barang siapa yang tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap manusia, dia tidak akan mendapat kasih sayang dari Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi apakah adil untuk menganggap ribuan warga Los Angeles menanggung apa yang orang sebut sebagai karma atas kebijakan politik yang mungkin tidak mereka setujui? Bukankah ada banyak warga Muslim Los Angeles yang terkena dampak langsung atas tragedi bencana kebakaran di sana? Lalu bagaimana tragedi bencana alam tsunami Aceh? Apakah kita akan mengatakan hal serupa? Sedangkan kita tahu mayoritas penduduk Aceh adalah warga Muslim. Dalam Islam, bencana adalah ujian, bukan hukuman kolektif. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji? Ayat ini mengingatkan kita bahwa bencana adalah kesempatan untuk refleksi dan tindakan, bukan untuk saling menyalahkan. Seperti kata Albert Camus,
Di tengah musim dingin, aku menemukan ada musim panas tak terkalahkan dalam diriku. Akan ada bahaya besar jika kita menerima narasi karma ini tanpa berpikir kritis. Ketidakpedulian bisa muncul, dan orang-orang mulai berkata, mereka pantas mendapatkannya. Padahal, Islam mengajarkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan kepada orang yang berbeda pandangan. Jika kita ingin memahami bencana dalam bingkai Islam, kita harus kembali pada dua prinsip utama, keadilan dan kasih sayang. Tidak ada tempat untuk prasangka atau penghakiman sepihak. Oleh karena itu, mari kita ambil hikmahnya dari setiap kejadian bencana alam untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah. Jadikan ini momentum untuk bersatu dalam kemanusiaan, karena sesungguhnya setiap manusia adalah saudara dalam kemanusiaan. Seperti yang pernah dikatakan Gus Husni, meski kita berbeda ibu, setidaknya kita punya ayah yang sama. Meski kita berbeda suku, setidaknya kita punya bangsa yang sama. Meski kita berbeda bangsa, setidaknya kita berdiri di langit yang sama. Dan meski kita berbeda agama, tapi hanya ada satu pencipta di dunia ini. Carilah selalu persamaan dalam setiap perbedaan yang ada. Jadi, kebakaran di LA, karma, kebetulan, atau ujian. Yang jelas, reaksi kita terhadap tragedi ini adalah cerminan nilai-nilai kita. Dalam ajaran Islam, reaksi terbaik adalah dengan membantu, berempati, dan merenungi hikmah yang bisa kita ambil. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Tulis pendapat Anda di komentar, dan jangan lupa untuk follow, like, share, dan subscribe untuk diskusi mendalam lainnya. Wallahul muwafiq ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.